Horas madihita saluhutna. Asa tapuka partangyang ata, tapahohom marohata, martangyang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 557 ayat 1-2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehova, manang ise na mamilehon hamoleateon, idon na pasangap ahu jala mambahendalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubayin hami si lehon-lehon muna dinggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos niro hahami tu arta na dihasyanganon. Lehon di hami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akan naporsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni dewata turpuk epistel di partangyangan di Bornginon, imana tersurat di 5 Musa 10 ayat 10 saha tu 17 tajahama marhite responsoria. Ikon marari raya parlape-lapean ho pituari lelengna. Yadung di papunguho parbue sian pardegeanmu, dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas ni roha ho di ari rayamu, songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom perempuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot danak na tading dilapid dohot perempuan na mabalu, di bagasan akkahutamo. Ikon pituari lelengna ho marari raya di Jehovah di Batam, diinganan si piliton ni Jehovah, ay pasupasuan ni Jehovah di Batam ma ho di saluhut gogo ni tanommu, dohot di saluhut ulaon ni tanganmu. Di bahini, ikon marlas ni roha si tutuho. Ikon teluhali di bagasan sataon rona sabawa di tonga-tongamu tuhadopan ni Jehovah di Batam, diinganan si piliton ni Jehovah, ima di hari raya sagu-sagu nasoni asoman dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya par lape-lapean, jaladang jadi rumar boti ro manangise tu adopan ni Jehovah. Ganuk tahe marguru tu natar lehon tanganna, hobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jehovah de Batam tuho, ima sahatna, martua ma akan tu mangion hata ni debata, jala na upeopsa. Amin.
Marende hitasian buku ende nomor 710 sia ayat sada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan masih memberkati kami semua sehingga kami dapat melakukan ibadah kebaktian lingkungan kami pada saat ini. Kami telah berkumpul di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Engkau hapuskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Kristus, khotbah ibadah pertanggihan malam ini yaitu dari Markus pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-41 sampai kepada ayat yang ke-44. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pasti ibadah dan persembahan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sampai sekarang. Ibadah pada hakikatnya adalah penyembahan, pemujaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Manusia beribadah kepada Tuhan di dalam dan melalui seluruh keberadaannya, gerak hidupnya, dan kegiatannya. Dan itu terus-menerus harus dilatih dan dibiasakan. Secara khusus pada saat ini juga manusia menempatkan waktu, tempat, dan cara beribadah agar dapat lebih memusatkan perhatian dalam berjumpa dengan dalam Allah. Dalam ibadah tersebut ada namanya persembahan. Persembahan yang dilakukan oleh manusia dan diberikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Hal ini sudah kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kebaktian kita, baik itu kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, pemuda, kebaktian lingkungan,
ibadah minggu, semua itu kita laksanakan dengan ibadah dan dilaksanakan juga namanya persembahan. Jadi persembahan adalah bagian daripada ibadah tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini yaitu mengenai persembahan seorang janda miskin. Bagaimana Yesus memperhatikan di dalam persembahan dan banyak orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yang pertama yaitu orang kaya memberikan persembahannya dan janda miskin itu juga memberikan persembahannya. Tetapi yang dilihat Yesus di sini adalah persembahan yaitu janda miskin tersebut. Persembahan janda miskin tersebut didorong berdasarkan atau janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Boleh dikatakan bahwa seluruh nafkah atau penghasilannya dalam satu hari itu dipersembahkan kepada Tuhan dan diberikan secara yang namanya dengan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, boleh juga dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita juga memberikan persembahan. Tetapi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dengan latar belakang atau motivasi yang tulus, murni, tidak ada yang namanya bertele-tele atau tidak ada hitungan matematika dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti janda miskin tersebut memberikan persembahannya dengan seluruh nafkah atau kehidupannya atau penghasilannya yang satu hari itu dia hasilkan di tengah-tengah kehidupannya. Tidak ada perhitungan di situ, tetapi dia memberikan persembahannya secara sukarela di hadapan yang namanya bait Allah. Itu juga diajarkan kepada kita pada saat ini. Ketika kita memberikan persembahan kepada Allah, biarlah kita memberikannya secara tulus, dengan motivasi latar belakang yang bagus di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan latar belakang karena kita berpenghasilan banyak, terlalu banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan atau ke gereja. Atau motivasi yang lain supaya saya dilihat orang bahwa persembahan saya banyak. Tidak. Tetapi dengan ketulusan hati, sukarela kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yang harus kita tahu di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa seluruh harta, seluruh hidup kita adalah milik Allah itu sendiri. Karena dialah yang menjadikan kita, dia yang memelihara kita, dia yang memberikan berkat kepada kita di setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah sadar bahwa seluruh hidup kita bukan kita lagi yang memiliki, tetapi seluruh kehidupan kita milik Kristus. Kita milik Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengerti bahwa Allah lah yang memiliki kita, kita tidak segan-segan lagi memberikan persembahan. Kita tidak hitung-hitung lagi memberikan persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita sadar bahwa segala milik kita yakini itu dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita dalam menghasilkan atau dalam menghasilkan suatu yang namanya harta di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus dengan iman kepercayaan kita
bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Allah. Sama seperti janda miskin itu memberi seluruh nafkah atau penghasilannya. Berarti di tengah-tengah kehidupan janda itu, dia memberikan ke seluruh kehidupannya, seluruh nafkahnya untuk mengartikan bahwa dia tetap dipelihara Allah. Dengan mata iman janda itu mau mengatakan bahwa dia masih dipelihara oleh Allah. Demikian juga kita, supaya tidak ada hitung-hitungan memberikan persembahan, bahwa hidup kita akan terus dipelihara oleh Allah, akan terus diberikan berkat kepada kita di setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu kita ingat, saudara-saudari yang terkasih, dalam lagu persembahan kita harus mengingatnya bahwa Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Demikianlah nyanyian atau lagu persembahan kita mengartikan bahwa seluruh atau totalitas kehidupan kita adalah persembahan kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dan persembahan di tengah-tengah kehidupan kita selalu berjalan bersama. Persembahan atau ibadah kita itulah totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah persembahan kita. Itulah ibadah kita yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dalam memberikan persembahan, biarlah kita memiliki motivasi yang murni, yang tulus di tengah-tengah kehidupan kita dalam memberikan persembahan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini kami dicerahkan supaya kami di tengah-tengah kehidupan kami, totalitas kehidupan kami serahkan kepadamu. Itulah persembahan kami dan ibadah kami yang sejati di tengah kehidupan kami. Ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami selalu mempersembahkan hidup kami di tengah-tengah kehidupan kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah, kami adalah manusia yang berdosa. Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 214 ayat sada. Tuhan
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, yang mana pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Begitu juga Tuhan, firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami selalu bersyukur dan mengucapkan syukur kepadamu, yang mana Tuhan telah memberikan kami sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Amang Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan, kesehatan buat Amang Pendeta kami, sehingga Amang Pendeta kami dapat kuat dan sehat di dalam menyampaikan firman-Mu, agar bertambah-tambah orang yang percaya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membawakan doa kepadamu Tuhan, yaitu para jemaat kami dimanapun berada, kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka selalu kuat dan sehat di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan begitu juga Tuhan, kami Parhalado yang ada di HKBP Merak, juga para pendeta, kiranya Engkau Tuhan memberikan juga kami kesehatan, agar kami dapat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami selalu sehat di dalam melaksanakan tugas-tugas kami yang Tuhan berikan, agar kami juga dapat selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami memohon dan meminta kepadamu, yaitu bahwa negara kami ini Tuhan, kami bawakan ke dalam doa-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin negara kami ini Tuhan, baik itu melalui pimpinan kami mulai dari yang teratas, terendah, hingga yang tertingginya Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberikan mereka takut akan Tuhan, agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat kami juga Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan selalu memberikan kesembuhan dimanapun mereka berada, baik sakit di rumah sakit, ataupun berobat jalan, Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan di masa-masa normal ini, new normal, kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Apapun pekerjaan kami juga Tuhan, apapun tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Tuhan selalu memimpin kami dan menyertai kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami itu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 470 ayat 1 tambah 5 huhut papungu pelean. Yesus,
Tatangya koma peliata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di bano gijang. Hodo harorowan ni saluhu silolio dadingga dohok nasa ulibasa na muliutus. Upasat hami ma siya na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu para siya kami pilihanon. Patimbuluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silolom mitu hami. Asalam gergir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita madok tangiang ale amanami. Ale amanami na di benua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malam meniroham di benua tongon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodon apun harajaon. Dot hagogon. Rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asi ni rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna. Horas madita saluhutna, salam sehat.